Lihat nggak postingan percakapan yang baru aja dikeluarin sama kubu sebelah antara oknum Dokter O sama oknum owner D. Ingat nggak kalian kasusnya kemarin? Pantas para owner-owner brand mau membungkam mulut Nikita Mirzani. Oh ternyata emang kalian ngejual produk-produk yang nggak layak untuk dijual itu ke masyarakat. Pantas saja pada takut kalau Nikita Mirzani ngomong. Dari kasus Nikita Mirzani yang bisa kita petik dan ambil pelajarannya adalah emang banyak oknum-oknum owner yang selama ini melakukan kesalahan, tapi mereka nggak mau kesalahannya itu diketahui oleh masyarakat, sehingga melakukan berbagai cara untuk menutup. Nah, kemudian dimintailah uang tutupannya, lalu kemudian nggak sanggup dianya, terus tiba-tiba dia bebenah, ditarik semuanya, diberesin, abis itu dilaporin deh pemerasan ke polisi. Ini menurut aku ya, mohon maaf kalau menurut aku ini salah di otak kalian ya, karena ini menurut aku dari semuanya itu satu, nggak ada tuh yang dari pihak mereka-mereka ini yang menghubungi duluan dan mencari duluan orang-orang yang mau menutup mulut Nikita Mirzani. Pada mereka semua yang nyari-nyari, karena mereka sadar mereka melakukan something wrong ya kan, mereka melakukan sesuatu yang nggak benar. Akhirnya mereka nyari-nyari Nikita Mirzani. Terus tiba-tiba kalau kalian curhat-curhat ya jelas lah dikasih saran sama dokter, oh lakukan ini lakukan itu, karena dia udah temenan sama si Nikita ini. Kalau lu mau bacotnya nggak berkoar ya lu mesti ngasih dia sesuatu, dan itu menurut gue hal yang wajar lah. Lu kalau pengen baik-baik sama gue pastilah ada benefitnya, apalagi Nikita Mirzani kan seorang artis. Terus tiba-tiba kalau lu chat Nikita Mirzani lu mau baik-baik itu ya jelas lah dia menyampaikan nominal, tahu, karena lu yang nyari-nyari dia, jadi suka-suka hati dia mau nyebutin berapa, karena di dalam sana itu nggak ada pengancaman, dia cuman nanya terus mau lu gimana, lu mau ngasih gue apa untuk membuat gue nggak bersuara. 15M, sanggup nggak lo bayar 15M? Aku nggak sanggup Kak Niki. Ya udah, itu maksudnya lu dikasih jalan kayak antara yes atau no gitu. Dia udah tahu lu nggak bakal sanggup memenuhi 15M itu. Ya apa ya, gimana ya? Iya benar. Beda kalau ada pemaksaannya, aku jelasin tadi ya gitu. Mesti dia merasa tertekan, merasa terancam gitu. Dia tertekan itu karena produknya sendiri gitu. Dia ketakutan itu mungkin karena produknya sendiri ya gitu. Dugaannya seperti itu kan sejauh ini. Ada apa dengan produknya hingga takut direview gitu ya. Jadi dia bingung, dan apa yang bikin dia sampai kebingungan, ketakutan gitu loh. Hingga akhirnya muncul nih dugaan pemerasan gitu ya, tuduhan pemerasan maksudnya. Pokoknya lu mesti bayar tuh 15M. Nah, terus tiba-tiba disuruh ya kamu bisa nyicil. Itu bahasa yang dia udah tahu lu nggak sanggup. Dia udah tahu, makanya dikasih bahasa seperti itu, karena dia antara yes or no gitu. Jadi kalau kalian plesetkan itu pemerasan, bentuk pemerasan, aku sih no ya, biasa aja. Karena Nikita Mirzani itu bukan orang yang bodoh dan tolol. Kalau dia berniat memeras kalian mah dia nggak bakal mungkin ngeladenin chat-chat kalian dengan menyebutkan nominal duit. Nggak mungkin. Seorang pemeras itu pasti ngajaknya ketemu berdua, nggak boleh bawa siapa-siapa, ketemunya berdua, terus nggak boleh bawa HP, nggak boleh ngerekam, transaksionalnya pasti semuanya dalam bentuk cash, nggak ada yang transfer. Kalau itu pemerasan. Karena Nikita itu bukan penjahat, bukan kriminal, yang ngapain dia mau merisaukan tentang chat-chat dia ke kau? Karena memang di dalam percakapan itu nggak ada unsur pemerasan di dalamnya. Itu normal percakapan. Ya karena Jadi nggak ada percakapan yang serius gitu ya. Ada kata-kata yang kalau enggak lo turutin, lihat aja nih gue bakal ini gitu misalnya. Enggak gitu. Ya maksudnya ada suatu percakapan atau perkataan Nikita Mirzani bahwa akan melaporkan gitu ya, melaporkan ke pihak berwenang gitu. Yang dilaporkan juga bukan semerta-merta membuat fitnahan atau gitu ya, atau membuat cerita gitu. Pastinya yang dilaporkan ya tentunya tentang produk dari si owner brand ini gitu. Ingat ya, ini bukan satu orang, karena ada beberapa oknum tuh gitu. Pelaporannya pasti ya tentang produknya tersebut ya gitu. Entah apa gitu. Yang mungkin dugaannya overclaim, overprice, pengaduan berbahaya, kan tentunya itu kan. Nggak jauh-jauh sih kayaknya gitu. Kita bakal mendapatkan kegamblangan ini, cerita ini gitu ya, bukti-bukti yang akan disampaikan oleh kita nanti di persidangan tentunya. Nah, oke. Dari semua kegaduhan ini, ada nggak sih niatan kemungkinan dari DRG ini beserta dengan suaminya itu untuk mengambil jalan damai gitu? Kemungkinan ada nggak jalan damai itu ditempuh dengan penahanan Nikita Mirzani saat ini gitu? Ada nggak kira-kira guys gitu? Masih ada jalan damai tidak dokter kalau dia minta maaf? Saya pikir begini ya, proses hukum sedang berjalan. Ya, Kita hormati proses berjalan, kita hormati proses hukum. Ya, pada prinsipnya klien kami dari awal kami sampaikan. Ya, itu jawaban DRG beserta dengan suaminya dan juga PH-nya mengenai soal perdamaian yang mungkin
akan ditempuh gitu misal, ya seperti itu. Kemudian apa nih komentar dari Irjen Ricky mengenai perdamaian tersebut gitu. Dia telah melakukan gini, sini kita memeras segala macam. Siapa yang korbannya? Tanya korbannya, kenapa kau lakukan itu? Korbannya RJ, kenapa kau mau ngasih uang? Iya betul. Kesimpulannya ya periksa dua-duanya, biar equal. Biar Iya lah, harus dua-duanya masalahnya. Sehingga ini benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Ya sudah, untuk itu naikkan saja. Damai. Itu nggak ada di kata NM dengan kata Kan saya udah bilang, damai itu bisa terjadi apabila tidak melibatkan atau merugikan orang lain. Makanya kejelian penyidik itu akan melihat ya langkah awal daripada RJ ini gimana, kenapa dia bisa melakukan itu, berarti berkaitan dengan masalah blow up daripada skincare Ada ya apa supaya tuh? merugi. Kenapa? Apa yang ditutupi, apa yang ditakuti? Sesuatu hal yang perlu diteliti. Itu saya ulangi lagi, gitu. Berarti kalau diteliti ada sesuatu hal yang nggak beres. Masalah apa? Masalah kandungan dari skincare. Kalau seandainya kandungannya benar, prosesnya benar, peruntukannya benar, izin edarnya benar, kenapa mesti takut? Kan enak, kan gampang aja kalau meneliti itu. Baru kemudian pertanyakan. Itu ini tuh harus tanda tanya besar ya, kicep nggak ada suaranya. BPOM Ya gitu tuh aja prosesnya ya, Ini. mungkin nanti ada kali. Ini kan sudah berkaitan dengan BPOM. masalah kesehatan. Katanya BPOM, Badan Pengawasan, ya makanan dan minuman maupun obat. Nah itu Ya, Pak, pokoknya ini sudah melibatkan membuat dan masalah itu harusnya bunyi dong. membuat kegaduhan masyarakat saat ini nih gitu. Mana sih suaranya? Walaupun Gitu. ada dari, kalau nggak salah petinggi BPOM pernah ngomong tentang masalah skincare. Saya ikuti itu ya, bahwa produk-produk skincare itu harus betul-betul sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BPOM. Harus melalui verifikasi, harus melalui pemeriksaan. Ingat, skincare itu didaftarkan secara online. Kalau seandainya skincare itu daftarkan secara online, hanya mandek di situ tanpa ada verifikasi, tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada uji lab, berarti ilegal. Kenapa? Satu, bahwa higienis perlu dipertimbangkan. Yang kedua, seketika dia berani untuk mengedarkan skincare, berarti berani untuk membayar pajak negara. itu juga sudah prosedurnya. Harus ada. Jadi jangan-jangan dia ngemplang pajak negara juga, makanya dibikin ilegal. Ya, Susah, sudah ya mau itu ya. skincare kan online deh. Untuk mendapatkan Online kan verifikasi. belum tentu Ya verifikasi itulah. terdaftar. Mungkin dari yang disampaikan, ya poin yang disampaikan oleh Bapak Irjen Ricky tadi itu memang bermakna sih ya gitu. Ini dari suatu permasalahan yang ada sejauh ini itu bisa membuka mata kita semua bahwa mungkin kedepannya kita bisa memperbaiki dari sisi manapun ya, terlapor, pelapor, beberapa instansi dan juga apapun itulah kemungkinan ya, kalau memang ya ini belum final sih, ini masih dalam proses pemeriksaan. Kita tidak bisa memutuskan hal ini, itu menurut persepsi masing-masing dari sosok-sosok gitu ya, sosok ini sosok itu gitu. Nah ini karena masih ada ya ini masih dalam proses yang panjang gitu, belum masuk ke persidangan sampai ada hasil seperti itu untuk memutuskan ini yang salah, ini yang benar, itu memang masih awam banget gitu, masih awal banget gitu untuk itu. Namun sepertinya ya perlu banyak yang dibenahi gitu ya dari sisi dan segi manapun gitu sih kalau menurut aku ya. Bukan berarti beberapa yang aku sebutkan ya atau instansi atau apapun itu kurang kerjanya atau bagaimana gitu ya, bukan itu, tapi mungkin menjadi pelajaran yang sangat berharga ya demi kemajuan Indonesia juga gitu. Mungkin suatu badan-badan yang tadi disebutkan juga bisa lebih teliti sejauh ini karena begitu gampangnya ternyata untuk mendaftarkan suatu produk gitu ya dengan online gitu. Ya itulah ya sedikit video atau update kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.